Wayan bagilahu, dan seyogianya juga bagi orang beriman an yakhtara suhbatal akhyar wal abrar, untuk memilih suhbatal akhyar wal abrar, memilih bersahabat dengan orang-orang baik dan orang-orang pilihan. Wa yajtanibu suhbatal asyrar, dan menjauhi daripada bersahabat dengan orang-orang yang buruk, wal fujjar, dan orang-orang yang durhaka. Suhbah. Apa suhbah itu? Suhbah itu adalah ikatan yang sangat kuat antara seorang dengan orang lain. Itu suhbah namanya. Ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada mahabbah. Sampai kadang urusan sahabatnya ini kalau sudah terbebani, dia rela untuk membantu sahabatnya ini. Itu namanya suhbah. Nah, cuman kalau suhbah ini ulama berpesan bagaimana an yakhtara suhbatal akhyar wal abrar. Kalau milih sahabat harus yang terbaik. Jadi pilih yang baik-baik. Wa yajtanibu, dan menjauhi suhbatal asyrar wal fujjar. Yang buruk-buruk itu harus jauhi betul. Ini kalau urusan memilih sahabat ya, memilih sahabat. Tapi tentu beda kalau kita berdakwah. Kalau berdakwah itu bebas. Kenapa? Karena dakwah ini punya misi mengajak masalahnya. Kalau bersahabat kan kuat-kuatan. Siapa yang lebih kuat itu nanti yang menarik. Kalau misalnya kita lemah, nanti kita ketarik ke sana. Kita bersahabat dengan misalnya apa orang-orang yang enggak sholat begitu ya. Kita sholat, cuman nanti jalan bareng-bareng. Di saat sudah masuk waktu sholat, kita ajak dia sholat. Rupanya enggak bisa, enggak mau. Itu tinggal kuat-kuatan saja. Kalau kita lebih kuat, kita bisa menarik mereka. Tapi kalau misalnya kita lemah, nanti kita ketarik ke sana. Itu apa alasannya? Makanya kalau untuk suhbah, harus kita mencari suhbatal akhyar, sahabat yang baik. Namun kalau kita punya misi dakwah, jangankan orang muslim, pada orang tidak beriman pun tidak apa-apa ya. Jadi kalau punya misi dakwah kepada orang tidak beriman pun silahkan bebas ya, kepada siapapun. Karena kita punya misi dakwah. Apa dakwah itu? Dakwah itu cenderung mengajak. Minimal kita berdoa dengan lisan ini. Kita punya teman, tapi bukan sahabat ya, teman, karena dalam rangka berdakwah. Ya Allah, saya berteman sama dia ini. Satu saat kalau engkau berkehendak, ya Allah, kasihlah dia iman, kasih dia hidayah, kasih dia bimbingan. Kalau seperti itu bebas, kepada siapapun kita berteman bebas. Tapi kalau sudah urusan bersahabat, karena ini akan saling mempengaruhi. Jika kita merasa magnet kita ini kecil, maka pastikan cari sahabat yang baik, yang suka mengingatkan, suka ngajak ya apa kebaikan-kebaikan, suka ngajak berzikir, suka ngajak maulid, suka mengingatkan walhasil ya. Itu kalau kira-kira kita lemah. Tapi kalau kita kuat, nah silahkan. Di dalam hadis Nabi dikatakan la tashab illa mu'minan. Janganlah engkau bersahabat kecuali orang mukmin. Sahabat bahasanya ya. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Jangan memakan makananmu kecuali orang-orang bertakwa. Ini pesannya Rasulullah. Jadi ini terkait sekali lagi dengan persahabatan. La tashab illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau nantinya kita salah-salah, ya kembali lagi magnet kita ini lemah. Coba direnung-renungkan ya, ketika kita bersahabat sama orang. Kira-kira pernah enggak kita narik mereka untuk jadi lebih baik? Direnungkan di saat kita punya sahabat. Pernah enggak mereka kita tarik menjadi yang lebih baik? Coba direnung-renungkan. Karena Nabi juga menyatakan la yashabu sahiban illa su'ila yaumal qiyamah. Tidaklah seorang itu bersahabat dengan sahabatnya kecuali dia ditanya besok hari kiamat. Kamu sahabat sama fulan ini, kamu baik sama fulan ini.
Pernah enggak engkau ajari yang baik? Pernah enggak engkau suruh kebaikan? Pernah enggak engkau tegur ketika dia berbuat salah? Pernah enggak engkau larang ketika dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran? Itu besok ditanya di hadapan Allah. Di urusan-urusan bersahabat ini. Kayak Nabi berpesan, la tashab illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali kepada orang-orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, kalau kita mencari keutamaan, pilihan manfaat apa yang kita punya. Ya, kalau secara umum dakwah lagi, kalau urusan dakwah bebas ya. Kita mau kasih makan orang tidak beriman, kita mau kasih makan orang yang tidak kita kenal, tidak apa-apa. Itu kalau dalam rangka dakwah. Tapi kalau dalam rangka untuk benar-benar kemanfaatan harta yang kita punya, maka Nabi berpesan, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apa alasannya? Sederhana saja begini. Kalau saya punya roti, kalau saya punya kue, atau kalau saya punya barang, atau saya punya uang, lalu saya kasih itu roti kepada si fulan. Kebetulan si fulan ini ahli ibadah. Ahli ngaji Quran. Walhasil ahli ibadah. Saya kasih dia. Dimakanlah roti saya. Ini kan roti akan jadi darah mengalir di tubuh kita. Karena dia ahli ibadah, maka peredaran darah yang mengalir di tubuhnya ini, dia gunakan untuk ngaji Quran, untuk sholat, untuk belajar agama, untuk ngajar agama. Jadi ini mengalir terus pahalanya, itu alasannya. Tapi coba kita kasih orang yang dia tidak ngaji, dia tidak mau belajar, dia tidak mau ibadah. Ya manfaat, cuman berhenti sudah, tidak mengalir lagi. Karena ketika dia kenyang ya sudah, selain dia perutnya kenyang selesai. Dia tidak ibadah, dia tidak beraktivitas yang lain-lain. Itu alasannya. Ini untuk prioritas kemanfaatan, prioritas manfaat. Maka Nabi mengajarkan supaya orang mukmin ini tidak sia-sia apa yang dia punya, gitu. Supaya yang dia punya tidak sia-sia, tidak salah menyalurkan. Dan Nabi sampai tegaskan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Tapi jangan difahami bahwa kalau gitu kan susah nyari orang bertakwa. Ya kita jangan prasangka buruk juga. Ya kan namanya orang ketika kita melihat dia sholat berarti takwa, gitu ya. Ketika dia mau belajar, dia mau bersolawat, berarti kan takwa kepada Allah. Walaupun levelnya kan tidak sama. Itu ada level-levelnya ya. Ada yang levelnya 20%, ada yang 30%, ada yang 50%, kan enggak sama levelnya itu.